40. Dua sorotan tajam sepasang mata pria begitu terlihat mengintimidasi. Suasana dingin yang begitu mencekam nampaknya begitu memenuhi ruangan mewah nan elegan itu. Semua kejadian yang begitu tak mengindahkan pandangan dan pendengaran telah terjadi begitu saja yang telah terekam dari balik CCTV pengintai miliknya. Cepat kamu minta maaf pada Vita. Perintah Andrew. Mendengar perintah dari Tuan Andrew, seketika itu Sylvie mengangkat kepalanya yang tadi sempat menunduk. Sylvie menatap tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Tuan Andrew-nya, yang menyuruhnya untuk meminta maaf pada Vita, dan itu artinya di sini dirinya lah yang dianggap bersalah. Tuan menyuruh saya meminta maaf pada wanita ini. Tanya Sylvie dengan mengarahkan pandangannya pada Vita. Jaga bicaramu Sylvie, wanita yang ada di sampingmu ini memiliki nama. Sahut Andrew yang merasa tak terima. Tapi Tuan, kenapa saya harus meminta maaf? Seharusnya dia yang diusir dari kantor ini. Sahut Sylvie yang tak terima. Sylvie, kamu ini benar-benar tidak memiliki sopan santun. Kamu tadi sudah bersikap tidak baik pada Vita, maka kamu harus meminta maaf padanya. Ujar Andrew dan kali ini nadanya sudah mulai meninggi. Maaf Tuan, tapi salah saya di mana? Bukankah aturan perusahaan sudah jelas? Orang yang hanya dengan tingkat pendidikan hingga lulus SMA sama sekali tidak bisa bekerja di bagian divisi apapun di perusahaan ini. Kalaupun boleh bekerja di perusahaan ini, pasti itu hanya menjadi OG dan OB. Sahut Sylvie lagi. Andrew yang mendengar kelancangan dari jawaban Sylvie pun menjadi sangat geram padanya. Jaga bicaramu Sylvie, cepat sekarang juga kamu harus meminta maaf pada Vita. Perintah Andrew lagi. Tuan Andrew, mohon maaf sebelumnya, bukannya saya lancang, tapi saya harus tetap mengatakan ini, bagaimana bisa saya disuruh meminta maaf padanya, sedangkan saya tidak melakukan kesalahan apapun, saya hanya mengikuti aturan perusahaan, dan dalam aturan perusahaan sudah jelas diterangkan bahwa orang yang akan bekerja di kantor ini, tidak bisa orang yang hanya lulusan SMA. Seru Sylvie menjelaskan dengan rasa tak terimanya. Dua kali sudah Andrew mendengar maksud kalimat yang sama dari Sylvie, tapi yang membuat Andrew heran adalah dari mana Sylvie tahu kalau Vita hanya mengenyam pendidikan hingga bangku SMA. Mohon maafkan saya Tuan Andrew, saya tidak bisa meminta maaf pada Vita, karena yang saya katakan berdasarkan aturan perusahaan. Sahut Sylvie tetap pada pengakuannya. Jujur saja Vita yang mendengar setiap rangkaian kata yang telah keluar dari kedua belah bibir Sylvie, merasa sangat sedih, apa yang dikatakannya benar-benar telah menyayat hati dan menjatuhkan harga dirinya, namun harus bagaimana lagi, apa yang dikatakan oleh Sylvie tidaklah salah. Dan semenjak Vita berada di dalam ruangan Tuan Andrew-nya, ia hanya bisa menunduk, bahkan kini kedua manik matanya sudah mulai berembun. Baiklah, jadi kamu tetap tidak mau meminta maaf Sylvie? Tanya Andrew lagi. Iya Tuan, saya tidak bisa meminta maaf, karena saya tidak bersalah, saya mengatakan hal yang sesuai dengan aturan perusahaan. Sahut Sylvie tetap pada keputusannya. Apakah kamu tahu siapa itu Vita? Vita itu adalah saudara dari istri Tuan. Belum sempat Andrew menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja. Tidak Tuan, Tuan Andrew tidak perlu membela saya lagi, terima kasih karena Tuan sudah mau membela saya, tapi apa yang dikatakan oleh Sylvie memanglah benar, seharusnya saya tidak bekerja di perusahaan ini. Sahut Vita dan kini ia sudah menjatuhkan air matanya. Andrew yang menyaksikan Vita menangis di depannya begitu sangat tersentak, ia tak menyangka akan ada masalah yang cukup menguras emosi di waktu menjelang siang ini. Maafkan saya Tuan Andrew, untuk menghindari kesalahpahaman dan tetap terjaganya kedisiplinan aturan dalam bekerja, saya rasa lebih baik saya memang harus mengundurkan diri, permisi Tuan saya pamit keluar. Ucap Vita sedih, dan ia pun berlalu pergi dari ruangan itu.
Vita, kamu mau kemana Vita? Kamu tidak bisa keluar begitu saja Vita, tunggu Vita. Panggil Andrew yang berusaha menahan agar Vita tak pergi. Namun Vita sama sekali tak menghiraukan seruan Andrew, ia terus melangkahkan kakinya bahkan dengan sedikit berlari dari ruangan yang menurutnya sangat menjatuhkan harga dirinya itu. Sedangkan Sylvie jangan ditanya lagi, ia cukup senang karena Vita akan mengundurkan diri dari perusahaan ini, sebuah perusahaan berkelas tinggi yang menurutnya sangat tidak pantas untuk menampung pekerja seperti Vita. Sylvie, kamu benar kurang ajar Sylvie, apakah kamu tahu siapa itu Vita? Vita itu adalah saudara dari istri Tuan Alexander, dia ada dan bekerja di kantor ini, adalah atas dasar permintaan Tuan Alexander. Sentak Andrew pada Sylvie, dan setelah itu ia langsung berlalu pergi dari ruangannya. Dek, bak disambar petir di siang bolong, Sylvie membelalakkan kedua bola matanya tak percaya, ia sangat terkejut bukan main, apa yang baru saja terjadi akan bisa jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ya ampun bagaimana ini? Jadi Vita adalah saudara dari istri Tuan Al, tapi bagaimana bisa? Kalau itu memang benar aduh gawat ini. Gumam Sylvie yang merasa takut. Setelah mendapatkan perlakuan yang kurang begitu mengenakan dari sesama karyawan, kini Vita terduduk di ruangannya. Tak ingin lama berada di ruangan yang sebentar lagi akan ia tinggalkan, kini Vita mulai menata berkas-berkas yang tidak lagi akan ia selesaikan. Dengan perasaannya yang masih dibalut kesedihan, Vita pun mengambil tasnya dan akan keluar dari ruangannya itu. Ya memang benar, tempat mewah ini memanglah tidak diperuntukkan bagi orang yang tidak berkelas sepertiku, aku harus pergi dari kantor ini, lebih cepat lebih baik. Batin Vita sedih. Namun, belum sempat Vita melangkahkan sepasang kaki jenjangnya, tiba-tiba saja terdengar seperti suara pintu yang dibuka. Kriet, nampak sosok Tuan Andrew-nya telah memasuki ruangannya. Mau kemana kamu Vita? Tanya Andrew tegas. Maafkan saya Tuan, tapi saya rasa saya harus berhenti bekerja dari perusahaan ini. Terima kasih atas kebaikan Tuan Andrew pada saya selama saya bekerja di kantor ini, tapi saya rasa inilah yang terbaik Tuan, saya akan berhenti bekerja dari perusahaan ini. Sahut Vita dengan tatapan sendunya. Tidak bisa, kamu tidak bisa berhenti begitu saja dari perusahaan ini, kamu sudah tanda tangan kontrak Vita. Jika kamu berhenti bekerja di perusahaan ini sebelum masa kerja 3 bulan, maka kamu wajib membayar denda sebesar 1 miliar. Kila Andrew yang sedang menakuti Vita. Apa? Pekik Vita, dengan rasa terkejutnya yang begitu luar biasa. Vita tak percaya dengan apa yang didengarnya, bagaimana bisa dirinya harus membayar ganti rugi sebesar itu, padahal seingatnya ia hanya langsung masuk bekerja dan tidak melakukan kontrak apapun. Tapi Tuan, bagaimana bisa saya harus membayar denda sebesar itu? Seingat saya tidak pernah menandatangani kontrak apapun. Sahut Vita yang berusaha menjelaskan. Apa kamu kira perusahaan ini bodoh? Perusahaan ini bukanlah perusahaan ayahmu, jadi kamu tidak bisa keluar masuk begitu saja dari perusahaan ini. Jika kamu ingin berhenti dari perusahaan ini, maka kamu harus membayar denda itu. Ancam Andrew. Jujur saja, Andrew merasa sangat gemas dengan wajah terkejut Vita, menurutnya ekspresi wajahnya itu sangatlah lucu. Ternyata mengerjaimu, menyenangkan ya Vita. Batin Andrew. Malam yang indah dengan banyaknya taburan bintang, bintang yang begitu bertebaran indah menghiasi indahnya langit malam, begitu memanjakan sepasang bola mata cantik sosok wanita yang kini telah memandang dengan penuh rasa kagum pada indahnya langit malam. Disinilah kini dirinya berada, si sebuah villa mewah milik suaminya. Gadis yang selalu setia menggunakan hijab untuk menutupi rambut indahnya itu, seolah tak pernah henti menatap kagum ke arah langit malam dengan banyaknya cahaya bintang yang menghiasi. Desiran ombak yang saat ini saling berhadapan dengan langit malam,
seolah mendatangkan adanya keromantisan akan sepasang suami istri itu yang saat ini sedang menikmati waktu spesialnya untuk melengkapi kebahagiaan yang selama ini telah tertunda. Merasa telah cukup memandang indahnya langit, kini wanita berhijab itu mulai menutup kembali tirai indah yang menutupi benda padat nan bening itu. Hingga sesaat setelah ia menutup jendelanya, ia merasa seperti ada sebuah lengan kekar yang dengan begitu lembutnya telah melingkar dan merengkuh bagian perutnya. Dan ia tahu siapa pemilik lengan kekar itu. Kap, Al mendaratkan satu kecupan manis di pucuk belakang istrinya. Sayang, ini sudah malam, apa kamu tidak ingin tidur bersamaku? Tanya Al pada sang istri. Adinda membalikkan tubuhnya untuk mengarah menghadap sang suami. Mas Al sudah ingin tidur. Tanya Adinda lembut. Aku ingin tidur dengan ditemani istriku. Sahut Al, dengan menatap lekat wajah sang istri. Tidak ada sahutan dari Adinda, ia hanya diam dengan menatap wajah suaminya. Kap, Al memberikan satu kecupan lembut di kening Adinda. Sayang, bolehkah aku menggendongmu? Tanya Al dengan tetap menatap istrinya. Adinda masih diam. Jujur saja dalam benaknya saat ini, Adinda merasa ada sesuatu yang tak biasa dari suaminya. Tatapan sendu dan penuh harap dari sosok yang masih merengkuh tubuh mungilnya itu, begitu terlihat nyata dalam pandangannya. Tidak biasanya suaminya ini meminta izin agar bisa menggendong tubuhnya, bukankah biasanya suaminya akan langsung menggendongnya tanpa meminta persetujuan dulu darinya, lalu mengapa sekarang malah meminta izin? Sayang, kamu tidak mau aku gendong? Tanya Al dengan tatapannya yang terlihat sedikit kecewa. Mas, kenapa Mas meminta izin untuk menggendong Adinda? Bukankah Mas bisa melakukannya tanpa harus meminta izin? Sahut Adinda dengan nada lembutnya. Ya, Al sepertinya saat ini sedikit bersikap tak biasa. Bukan tanpa sebab dirinya melakukan hal ini, Al tidak ingin kejadian beberapa hari yang lalu yang telah membuat istrinya mengalami trauma menjadi terulang kembali. Sepertinya Al akan mengingkari janjinya sendiri. Janji yang pernah ia ucapkan untuk tidak meminta haknya sebagai seorang suami sebelum istrinya Adinda bisa dengan ikhlas memberikannya. Salahkah jika dirinya saat ini harus sedikit egois? Sedangkan Adinda yang mendapati suaminya masih dalam keadaan diam merasa sedikit khawatir. Mas Al boleh kok menggendong Adinda? Sahut Adinda dengan tersenyum. Mendapat respon yang baik dari sang istri, membuat Al tak ingin melewatkan kesempatan yang baik ini. Al langsung menggendong tubuh mungil istrinya itu menuju kasur empuknya. Kap. Kecupan demi kecupan dari Al telah bertubi-tubi mendarat di kening istrinya Adinda. Langkah demi langkah pun telah berhasil Al lalui, hingga kini dirinya berada di sisi ranjang dan meletakkan tubuh berharga istrinya itu dengan lembut, seolah Al tak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi pada tubuh istrinya. Al pun ikut menaiki kasur empuknya itu untuk menemani sang istri. Dan tak cukup sampai di sana, Al kini mulai melepas hijab istrinya. Dan kini, tatapan Al terarah pada belahan bibir peach milik sang istri yang telah begitu menjadi candu baginya. Al mencium bibir Adinda dengan begitu lembut dan mendamba. Ciuman yang awalnya lembut kini berubah menjadi menuntut. Al masih terus melanjutkannya, hingga kini sepasang tangannya pun seolah tak tinggal diam menyentuh dan meraba dua gundukan empuk yang begitu memanjakan kedua tangannya. Kedua belah bibir mereka masih tetap saling berpagutan, hingga dirasa sang istri mulai mencari akan adanya pasokan oksigen, barulah Al melepas pagutan bibirnya. Al memandang wajah manis istrinya itu, tatapan sendu sang istri, benar-benar